Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan kami channel Kampung Ayam. Sebelumnya kami mohon maaf ya, pada video kali ini backgroundnya gelap karena malam. Yang perlu kita ketahui bersama bahwa video kali ini kami akan berbagi pengalaman untuk mengetahui perkembangan telur kita yang ada di dalam sini, dalam mesin tetas. Nanti akan kita lihat perkembangannya gimana, dan kami juga akan berbagi pengalaman ciri maupun cara-cara telur tersebut bisa menetas serta faktor-faktor yang mempengaruhinya. Terkadang kita di dalam melakukan proses penetasan pada mesin tetas ini sering sekali terjadi kegagalan, termasuk kami sendiri ya, karena terkadang berdasarkan kita lihat dengan ciri-ciri dan bentuk telur yang akan menetas dari materi-materi yang kita pelajari sudah sesuai kriteria, namun masih juga terjadi gagal netas. Nah, pada video kali ini kami akan berbagi pengalaman cara mengatasi hal tersebut. Yang pertama perlu kita ketahui, faktor menetas sempurna dan tidaknya sebuah telur atau telur yang kita masukkan ke mesin tetas adalah ini ya, faktor dari suhu, kemudian kelembapan, dan cuaca yang ada di sekitaran luar mesin tetas. Kenapa kami katakan demikian? Coba kita perhatikan mesin yang kita punya ya, untuk mesin yang atas ini. Nah, di sini terdapat banyak sekali celah angin masuk. Ini tujuannya karena cuaca di daerah tempat saya, jika siang hari akan terlalu terik panas, sehingga di sini akan terjadi sirkulasi udara atau pergantian udara yang cepat ke dalam mesin sini ya. Sebenarnya di bagian samping mesin di sini sudah ada ventilasi udara, namun karena cuaca di luar mesin ini pada siang hari apabila hari panas terlalu panas, perputaran udaranya sangat lambat, sehingga kita antisipasi seperti ini. Karena sebelumnya sudah kita tutup dengan lakban, pengaruhnya sangat besar ya. Baik, kita lanjut lagi. Kita akan mereview ataupun mengetahui perkembangan dari telur-telur yang sudah kita masukkan ya. Di sini kita ambil beberapa contoh ya. Di sini ada tanggal 18 bulan 12. Oh ya, perlu diketahui bahwa waktu kita saat merekam ini adalah tanggal 23 Desember ya, malam. Berarti telur ini 18, 19, 20, berumur 5 hari. Kemudian di sini juga ini yang banyak bercak kapur ya. Nanti telur-telur yang ada bercak kapur ini akan kita senter ya. Kita buktikan apakah bisa berjalan dengan normal atau tidak. Ini satu lagi, ini tanggal 12 bulan 8, kondisi telur yang kotor, kemudian banyak sekali bercak-bercak kapur seperti ini. Ini juga tanggal 11 bulan 12, ini juga tanggal 11 bulan 12. Baik ya, untuk mengetahui perkembangannya mari kita langsung cek. Sebelum kita meneropong telur-telur ini, kita usahakan kita berada di cahaya yang minim ya, atau biasanya kalau kami melakukannya pada malam hari. Karena kenapa? Karena pada saat itu
Dengan pencahayaan minim dan sumber cahaya yang terang, kita bisa melihat pergerakan dari telur-telur ini sendiri. Ini sekarang kita lihat telur yang tanggal 18 tadi ya. Ini, mari kita perhatikan. Nah, di sini ada urat yang berbentuk merah ya, atau bisa berbentuk akar seperti itu. Ini adalah calon anakan yang nantinya pasti akan menetas dengan syarat ya. Ini pasti akan menetas, tetapi syaratnya juga perlu kita ketahui dengan suhu dan kelembapan mesin tetas yang standar ya. Karena terkadang ini bisa juga dipengaruhi oleh mati lampu ataupun cuaca yang terlalu dingin di luar mesin tetas, bisa mengakibatkan kegagalan dari telur ini sendiri. Ini telur yang tanggal 18 bulan 12 tadi ya. Sekarang kita cek lagi telur yang ini. Nih. Ini yang tanggal 11 bulan 12. Nih, coba kita perhatikan. Tuh yang warna hitam. Itu terlihat ya pergerakannya yang hitam ini. Coba kita perhatikan lagi. Nih. Blur. Nih. Coba kita perhatikan. Terlihat sekali ya seperti pergerakannya. Maka telur ini sudah dipastikan hidup atau menetas dengan sempurna. Perlu kami ketahui lagi, telur ini akan menetas dengan sempurna jika suhu dan cuacanya atau suhu dan kelembapan mesin kita terjaga. Tuh, ini sudah dipastikan ya. Ini telur tanggal nih yang tadi ya, tanggal 11 bulan 12. Sekarang saya merekamnya tanggal 23 bulan 12. Berarti telur ini berumur 12 hari. Ayo kita lihat lagi telur yang di tanggal yang sama tetapi beda telur ya. Nih, coba kita lihat kembali apakah dia bisa menetas normal atau tidak. Baik, coba kita lihat itu yang hitam ya. Yang hitam terlihat sekali ada pergerakan. Maka nantinya telur ini akan menetas ya. Tetapi yang perlu kita ketahui bersama lagi, jika suhunya tetap stabil dan kelembapannya. Makanya saya sarankan kepada kawan-kawan semua, sebagai pengalaman dari kami, kita usahakan sering-sering kita mengecek suhu dan kelembapan mesin tetas kita ya. Tuh lihat yang ini nih, yang bergerak sendiri itu pasti akan menetas ya pada telur dengan tanggal nih 11 bulan 12. Karena hari ini tanggal 23 bulan 12, berarti telur ini berumur 12 hari ya. Coba kita lihat kembali dengan telur yang bentuk dan ukurannya berbeda ya.
telur ini agak besar dan permukaan luarnya agak kasar atau terdapat ini ya. Nah, nih cangkang-cangkang putih kayak kapur ini masih di tanggal yang sama, tanggal 11 bulan 12. Mari kita lihat bersama. Tuh, lihat ya teman-teman. Tuh pergerakan calon DOC kita. Tuh, tuh benar kan? Nah, tuh nampak kan? Jadi kalau menurut kami yang terpenting di dalam telur itu, dia juga nggak berpengaruh apakah dia berbentuk ada kapur-kapur begini ataupun kotor, kemudian yang ini ada banyak sekali bercak-bercak ya. Namun yang perlu kita ketahui bersama, sebelum memasukkan telur atau sebelum memasukkan ke mesin tetas, kita senter terlebih dahulu. Selanjutnya setelah beberapa hari kita kontrol ya, disitulah kita bisa mengetahui dia bisa normal atau tidak. Ini berarti kita sudah mengetahui bahwa bentuk telur yang memiliki kapur yang banyak, asalkan dia terbuai dengan sempurna, maka akan ada pergerakan dari janin DOC-nya ya. Baik ya, kita cek telur yang sudah di dalam mesin tetas setelah beberapa hari dan dipastikan tidak akan menetas. Cirinya begini nih. Tuh. Nah, telur-telur yang ini seperti ini sudah hampir setengah, sudah sepertiga ya dari telur ini memiliki rongga. Dan ini coba kita perhatikan nih, dahulunya telur ini mempunyai janin DOC istilahnya ya. Ini coba lihat ini, namun gagal ya. Nah, kegagalan ini sendiri kita belum bisa mengetahui dari mana atau apa penyebabnya. Cuma yang jelasnya salah satunya prediksi kami ya, karena tidak stabilnya suhu pada mesin ini sendiri. Hal ini disebabkan di dalam beberapa hari kemarin ada terjadi pemadaman ya. Kita juga beginilah resikonya kita jika belum ada antisipasi sumber energi ya, atau genset sebagaimana, atau genset dan semacamnya. Nih, coba kita ulangi lagi. Ini sebenarnya janinnya sudah DOC-nya sudah besar ini. Cuman sayang sekali ya, ini tidak ada pergerakan, sudah dipastikan ini tidak akan menetas. Karena kemarin kebetulan kita lagi ada acara, jadi sempat beberapa hari tidak sempat mengecek ya keadaan mesin. Nah, padahal ini kita perhatikan nih, ini sudah hampir mau menetas nih. Baik, coba kita lihat lagi yang lain ya. Nih, ini sama persis. Coba kita lihat. Padahal di sini sudah terbentuk ya. Namun coba kita perhatikan garisnya ini
atau yang seperti ini nih hitam ya. Biasanya kalau yang normal itu merah seperti darah. Ini gelombang udaranya sudah ada, namun dia tidak ada pergerakan. Coba kita lihat ya. Nih, tidak bergerak. Beda sama yang tadi ya. Maka sudah dipastikan ini tidak akan menetas. Nih, dia berbentuk hitam. Karena sewajarnya dia ini kalau normal nih, coba lihat ini tanggal 31 bulan 10. Kalau dia normal ini pasti ya dari kemarin-kemarin sudah menetas. Oke, kita lihat lagi ini satu nih, ini telur terasa ringan sekali. Kalau telur yang ringan ini sudah dipastikan tidak akan menetas, cuman kita coba teropong dulu. Nih, ini isinya. Biasanya yang isi begini, telur ini sendiri busuk ya, busuk biasanya. Ini biasanya busuk telurnya. Kalau kami sarankan dibuang aja. Ya, ada berapa lagi ya? Yang ini coba terlihat sama kayaknya. Ini sudah ada juga sebenarnya hitam, namun belum sempat berkembang, sudah mati dahulu ya. Hal ini bisa disebabkan Hal ini bisa dipengaruhi suhu. Biasanya terlalu panas juga bisa, ataupun terlalu dingin juga bisa ya. Ini juga nih, ini tak ada pergerakan, sudah dipastikan ini busuk telurnya. Ini biasanya memang yang gagal seperti ini, busuk. Beda sama yang tadi ya, yang tadi sudah ada calonnya tetapi mati. Ini juga busuk. Ini biasanya busuk ya kalau dia udah full seperti ini. Di sini ada rongga, biasanya busuk. Namun jika dia ada kayak tadi ya, bergaris saja di sini hitam, dia sudah sebenarnya bisa jadi, namun gagal atau mati. Sekarang mari kita ke sini untuk mengetahui ciri dari telur yang akan kita masukkan ke dalam mesin tetas ya, atau telur yang baru pertama kali akan kita masukkan ke dalam sebuah mesin tetas. Nih, ini ada beberapa telur, dan jika perhatikan pada di sini, yang bagian sini ini kemarin sudah sempat kita senter, ada beberapa, namun di sini belum sempat ada senter ya. Sini sudah kita pastikan ini akan menetas jika dimasukkan ke dalam mesin tas. Jadi sebelum kita memasukkan ke mesin tas, alangkah baiknya kita seleksi terlebih dahulu telur-telur ini. Dan kalau memang kriterianya tidak memungkinkan, daripada kita masukkan, lebih baik kita goreng saja ya. Baik, sekarang langsung kita senter saja. Kita ambil contoh yang ini ya. Ini senternya sudah kita siapkan.
Coba kita lihat. Oh ya, di sini banyak sekali ya apa rongga-rongga udara. Ini coba kita lihat. Kok transparan ya? Oh ya, nih ini blur blur blur. Ini ya, ini yang hitam ini rongga udara. Jadi salah satunya telur yang bagus dimasukkan ke dalam mesin tetas memiliki rongga udara ya, untuk prosesnya nanti. Nah, ini jika kita perhatikan di sini, nah, coba dilihat di sini, di tengah ini ada bayangan yang agak gelap ya. Maka itulah, ini berarti telur ini memiliki ada sel telur ya. Namun jika kita begini kan, nih tidak nampak ya. Biasanya sel telur ini akan mengikuti arah mana telur yang akan kita putar. Coba lihat, dia mengikuti ya. Ketika telurnya dibalik, dia juga mengikuti, namun ada di sini ya. Nih sudah pas nih. Nah, jadi telur ini bisa dikatakan akan menetas ya. Kita pisahkan ke sini. Kita cari lagi. Nih di sini. Coba kita lihat lagi, ada enggak rongga udaranya. Oh ya benar. Nih, ini yang hitam ya. Yang hitam bundar ini rongga udaranya. Kemudian ini jika kita lihat, di dalam telur ini ada sel telurnya ya. Sini, nih yang apa? Yang gelap, ada yang gelap nih. Ini kan sebagian kan. Nah, ini yang gelap terus mengikuti, itu adalah sel telurnya. Namun dia nah kalau begini dia nggak kelihatan ya, karena transparan nggak kelihatan. Namun jika kita lihat total, ini kan ada yang gelap di sisi tengah, itu sel telurnya. Ini jika baru atau telur ini baru indukan baru bertelur umur 1-3 hari, biasanya ini belum terlalu jelas. Namun jika dia sudah kita masukkan dalam beberapa hari saja, hitungan mulai dari mesin tetas, dia sudah akan nampak garis ya, seperti akar pohon atau urat-urat yang berwarna merah. Nah, telur ini sudah memasuki atau sudah memiliki kriteria ya untuk kita tetasan. Karena kenapa? Rongga udaranya sudah ada, kemudian sel telurnya juga ada. Coba kita lihat lagi yang ini. Oh ya, rongga udaranya ada ya, ini ya. Tapi kayaknya sel telurnya mana nih?
rongga udaranya ada, namun saya ragu ya, telurnya nggak jelas nih. Ragu, yang ini ragu teman-teman. Oh iya, ada, benar ada. Nih, yang gelap ya. Baik, ini sudah masuk kriteria ya. Nih, kita perhatikan coba di sini. Nah, ini ada yang bentuk yang aneh ini. Wah, ini jelas ya, ada ya telurnya. Ini yang gelap ya, yang gelap tuh ada tuh yang gelap yang terus. Oh ya, perlu kami ingatkan lagi ya, ini telurnya baru berumur atau brojol dari indukannya baru hari ini, maka belum begitu nampak. Coba kita lihat lagi yang ada kapur-kapur. Telurnya mana ya? Oh ya teman-teman, nah ini contohnya nih, ini transparan ya. Nah kalau kita mau telur yang seperti ini, mendingan tidak usah kita tetaskan, kita goreng saja ya, karena tidak memiliki sel telur. Kita pisahkan aja. Nih, coba kita lihat lagi. Ini juga ya teman-teman, ini memang nggak ada ya, nggak ada sel telurnya. Nih, coba kita perhatikan, nggak ada, transparan. Nah, jadi telur-telur yang seperti inilah yang biasanya tidak akan menetas, maka lebih baik kita manfaatkan aja. Namun perlu kita ketahui bersama, seperti yang kami bilang tadi, selain dari ciri-ciri yang sudah kita lakukan pada penyenteran, faktor yang berpengaruh juga yaitu kelembapan dan suhu pada mesin tetas ini sendiri. Seperti yang kami ya, salah satunya tempat saya, karena tempat saya ini jika panas maka panasnya terlalu ekstrim, kemudian jika lagi musim hujan terlalu dingin, maka ini sangat mempengaruhi sekali. Saran kami, sering-seringlah kita mengontrol keadaan atau suhu dari mesin tetas kita. Namun yang paling berpengaruh berdasarkan pengalaman kami adalah pembuahan yang dilakukan oleh indukan dan bapakan itu sendiri. Karena berdasarkan pengalaman, berdasarkan ciri-ciri yang sudah kita lakukan tadi, sudah memasuki kriteria, namun ketika sampai waktunya tidak juga menetas. Itulah yang dipengaruhi oleh pembuahan yang dilakukan oleh indukan kita normal atau berjalan normal atau tidak. Karena pengaruhnya pembuahan normal dengan tidak itu tergantung dari pakan yang kita berikan ya. Sehingga solusinya
berdasarkan pengalaman kami, kita harus memantau perkembangan telur yang kita masukkan ke dalam mesin. Salah contohnya ya seperti ini. Setelah ada yang 5 hari, kemudian ada yang 12 hari. Karena kebetulan kita kemarin lagi ada kerjaan, belum sempat memantaunya. Kita pantau. Dan setelah kita pantau ya, kita ketahui bahwa telur ini akan berkembang seperti yang tadi ya, ada pergerakan-pergerakan. Namun jika dia tidak bergerak atau mati, maka lebih baik kita keluarkan aja, kita ganti dengan telur yang baru. Baik, mungkin hanya ini pengalaman yang dapat kami bagikan, semoga bermanfaat. Oh ya, kami mohon dukungan kepada teman-teman dan sahabat sekalian. Silakan subscribe, like, dan komen serta share demi membangun channel ini, channel Kampung Ayam, yaitu tempatnya belajar dan berbagi pengalaman. Perlu diketahui, video-video yang kami share di sini adalah video-video yang benar-benar sudah kami alami. Terima kasih.